Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan doa saya selalu Bapak Ibu dalam perlindungan Tuhan yang sempurna dan teman-teman semua diberkati Tuhan dalam segala aktivitasnya dan tentunya itu menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Rizky Malik Maulana ya. Rizky Malik Maulana ini adalah seorang pecandu daripada barang haram ya, obat-obatan terlarang. Dan dia hidup dalam lembah kekelaman ya, hidupnya sangat liar dan penuh dengan kriminalitas ya, sampai dia mengalami kegetiran hidup dan merasa bahwa dia tidak mungkin selamat dengan ketergantungan dari narkoba ini. Tetapi akhirnya dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang menjelaskan siapa itu Yesus Kristus. Apa itu salib? Mengapa dia disebut Tuhan? Dan ini luar biasa. Tapi dia tidak langsung percaya, tapi dia masih bergumul ya, cukup lama ya, 2 tahun. Dan akhirnya ketika dia sudah putus asa, dia minta, kalau Tuhan menyembuhkan saya dari narkoba, maka saya akan ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Wow, kesaksian yang luar biasa saudara. Sampai dia dibuang oleh keluarganya, ditinggalkan, dan rumahnya pun dijual supaya dia tidak bisa pulang dan tidak punya rumah lagi. Hidupnya sangat menderita dan miskin. Tetapi puji Tuhan, kakaknya sering mengamati dan menyaksikan kesaksian-kesaksiannya di sosmed. Ya, itu sungguh luar biasa dan akhirnya kakaknya pun ikut murtad. Dahsyat sekali. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Oke, perkenalan, nama saya Rizky Malik Maulana. Tinggal di Sukabumi. Saya berasal dari keluarga mayoritas ya, keluarga Muslim. Saya muasal dari keluarga Muslim, dibesarkan secara Muslim, dan ya perjalanan hidup dari kecil dulu deh kita bahas ya tuh. Dari perjalanan dari kecil, keluarga, pergaulan. Saya hidup dalam keluarga yang mungkin bisa dibilang sangat kental dengan religiusnya. Keluarga dari abah, keluarga dari keluarga besar semuanya sangat kental dengan agama Muslim, sangat menjalani aturan agama Islam, dan saya juga menjalani seperti itu, seperti rukun Islam dan rukun iman, seperti sholat, zakat, puasa, percaya pada hari akhir, percaya pada akhir zaman. Perkenalan akan Tuhan Yesus ini sangat-sangat simpel sekali. Saya bertemu secara khusus dengan Tuhan dengan sangat-sangat sederhana sekali. Jadi awal mula saya bisa ada di fase ini, dan mungkin inilah salah satu pertemuan saya dengan Tuhan sampai akhirnya merubah hidup saya untuk selamanya. Ketika saya SMP, mungkin setelah lulus SMP, setelah lulus SMP, karena di rumah saya ini televisi parabola, jadi menangkap banyak channel-channel tayangan. Dan di salah satu channel itu ada menayangkan tentang perjalanan Yesus ketika dia dilahirkan di Yerusalem dan bangkit dan disalibkan di Bukit Golgota dan bangkit di hari ketiga. Pertanyaan yang muncul di benak saya dulu itu cuma satu, yaitu bagaimana bisa dia berkata bahwa semua umat manusia akan ditebus dosanya hanya melalui dia. Itu pertanyaan di benak saya yang muncul dengan seketika waktu itu. Dan ketika saya mulai mencari, waktu itu teknologi atau saya belum menggunakan HP Android, jadi saya baca-baca Alkitab itu ketika saya main-main warnet waktu dulu. Saya mulai baca-baca Alkitab di internet gitu. Tapi saya tidak menemukan itu karena pertama kerasa takutan kalau misalkan saya terlalu mendalami, saya nanti mempertuhankan seorang manusia gitu kan.
Tapi penasaran itu terus muncul di benak saya, terus sampai saya tidak, kalau saya belum menemukan arti dari perkataan ini di dalam kitabnya orang Kristen, ya saya tidak akan pernah berhenti untuk mencari itu. Singkat cerita, kehidupan saya, walaupun saya dibesarkan di dalam keluarga Muslim, karena mungkin pergaulan bebas saya, pergaulan akan lingkungan saya yang kurang baik di waktu itu, hingga akhirnya saya terjerumus kepada sebuah lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu seperti banyak hal yang pernah saya lakukan di masa dulu itu. Dimulai SMP kelas 1 saya sudah mengenal jenis-jenis narkoba psikotropika, alkoholik, dan banyak jenis narkoba yang lainnya. Disitulah mulai perlahan demi perlahan kehidupan saya mulai hancur, perlahan demi perlahan kehidupan saya mulai runtuh. Saya tidak terlalu bersosial dengan orang-orang di keluarga saya. Saya tidak terlalu bersosial dengan lingkungan saya. Saya terlalu kebergantungan kepada teman-teman yang mungkin lingkungannya sama dengan saya. Singkat cerita, perjalanan saya lalui hingga akhirnya saya melupakanlah pencarian itu. Apa tuh gunanya karena menurut saya agama itu adalah cap atau simbol saja. Bahwa di negeri ini kita harus mempunyai agama. Kalau kita tidak punya agama, ya kita tidak punya KTP, karena di KTP harus ada cap agama seperti itu. Jadi dulu itu saya berpikir bahwasanya agama itu hanya formalitas saja, tidak ada keselamatan tuh. Orang mau sehat ya harus dia mengatur tubuhnya, kalau mau sukses ya dia harus berjuang, harus kerja keras gitu. Gak ada keselamatan lah, itu hanya cerita fiktif belaka. Saya berpikir seperti itu dulu hingga akhirnya saya ada di umur 22 tahun lah. Singkat cerita perjalanan saya masih menggunakan kelas 1 SMP hingga akhirnya di umur 22 tahun ini saya masih ada dalam ketergantungan. Hingga akhirnya bekerjalah saya di Depok di salah satu restoran, dan di situ kehidupan saya seperti tidak ada tempat untuk pulang atau tidak ada. Saya ingin mencari jati diri saya itu harusnya kemana sih gitu. Apa yang harus saya temukan untuk bisa hidup tidak dibayang-bayangi oleh orang-orang yang ya selalu membawa saya ke dalam hal-hal itu. Dalam hati kecil saya ingin keluar dari zona ini, tapi apakah saya mampu untuk keluar dari zona seperti itu? Saya takutnya ketika saya keluar dari, saya tidak bisa lagi karena saya hanya bergantung pada dia. Saya takut kalau saya tidak menggunakan ini, ya saya tidak akan bisa menyambung hidup. Karena saya berpikir dulu antara garis kehidupan saya dengan kematian itu kalau tidak dibunuh orang ya mati karena narkoba lah. Tapi saya ingin meninggalkan itu, saya ingin hidup lebih sehat, ingin hidup lebih benar, ingin hidup di dalam kedamaian, ingin hidup di dalam sukacita, tapi saya tidak menemukan itu. Hingga akhirnya saya scroll HP, saya menemukan salah satu potongan video tentang film Yesus tersebut. Nah, muncullah rasa keingintahuan itu muncul secara sporadis lagi. Hingga akhirnya mulai saya mencari, saya mulai beli Alkitab, saya mulai download aplikasi Alkitab di handphone saya mencari hingga menemukanlah salah satu firman Tuhan yang berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada yang datang kepada aku, tiada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Makin penasaran ini makin tumbuh lagi. Kok bisa dia mengklaim seperti itu? Kalau benar kamu mampu untuk menemukan kebenaran dan hidup, kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal, kehidupan yang penuh dengan sukacita, saya yakin ikut engkau. Singkat cerita saya membaca, ada salah satu ayat-ayat yang tidak bisa saya tafsirkan sendiri. Seperti waktu dulu saya tidak tahu alfa dan omega itu apa.
ternyata Alfa dan Omega itu awal dan akhir ya. Dan saya tidak bertemu. Saya berpikir bahwasanya saya mempelajari Alkitab secara sendiri apakah ini termasuk salah atau tidak. Hingga akhirnya saya mulailah mencari di internet salah satu konseling seperti itu. Kebanyakan beberapa internet mencari konseling-konseling seperti itu. Saya chat satu persatu blog-blog Kristen dari Solusi TV, beberapa banyak blog-blog. Saya chat satu persatu. Waktu itu tidak ada yang membalas. Hingga akhirnya ada salah satu blog yang membalas pada esok hari. Dia tanya nama saya, tempat tinggal saya di mana, dan sekarang saya berada di mana. Siapa tahu ada salah satu hamba Tuhan atau orang yang bisa untuk bimbing saya ke dalam pengajaran Alkitab ini. Sehingga cerita, ada yang telepon lah, tiba-tiba ada yang telepon, dia tanya, apakah benar ini dengan Malik Manson? Saya bilang, iya, ini saya dari salah satu blog konseling di internet, katanya abang ingin belajar tentang kekristenan. Oh betul Pak, kata saya. Oh betul Pak, kita atur jadwalnya, ketemunya di mana, kita atur jadwalnya. Waktu itu kita bertemulah di salah satu kafe di daerah Depok. Karena saya bekerja di sana, saya bertemulah di salah satu kafe yang berada di Depok. Kita ngobrol dengan dia selama 4 jam. Saya membahas tentang ketuhanan Yesus. Dari awal saya bicara sama dia, sorry bang, saya tidak menjamin saya bisa masuk Kristen. Saya ingin belajar aja tentang kekristenan karena saya ingin mencari jati diri saya. Karena menurut saya agama itu adalah warisan. Jadi kalau misalkan kita tidak sehati atau tidak nyaman dengan agama yang saya yakini, apa salahnya saya mencari agama yang membuat saya nyaman dan benar-benar nyata gitu di dalam hidup saya. Saya bertanya tentang penyaliban Yesus, kenapa harus disalibkan, kenapa harus dia yang harus turun ke bumi untuk penebusan dosa. Pertanyaan-pertanyaan itu selalu muncul di dalam benak saya, Pak. Saya bilang seperti itu. Dan dijawab satu persatu. Dan yang saya salutkan, ketika saya bertanya bahkan di luar Alkitab, kenapa sampai saya bertanya itu, kenapa harus salib? Kenapa harus orang Kristen itu kenapa harus dicerminkan dengan salib, kata saya. Sepertinya semua dia jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Yang saya salutkan itu, jawaban dari dia itu semuanya dari Alkitab. Jadi ketika saya bertanya, oke bang, sebentar saya buka dulu Alkitab. Dia jawab seperti ini, saya bertanya, dia jawab seperti ini. Semua sesuai dengan Alkitab dia. Dia tidak mengurangi, dia tidak melebihkan. Dan itu membuat saya lebih penasaran lagi. Berarti semua jawaban saya ada di sana. Ketika cuman saya tidak ada yang membimbing saja di waktu itu. Jadi saya hanya mentafsirkan sendiri begitu. Hingga akhirnya ketika ada si abang ini yang membimbing saya lebih banyak bertanya kepada dia. Hingga akhirnya selama beberapa minggu kita sharing tentang Alkitab ini, timbullah rasa penasaran saya untuk datang ke gereja gitu. Karena saya tidak tahu cara ibadahnya orang Kristen itu seperti apa, bagaimana sih secara memuji Tuhannya orang Kristen itu seperti apa. Hingga akhirnya saya dipersilakan lah untuk datang ke gereja. Saya ikut ibadah gereja Kristen. Waktu itu saya merasa biasa-biasa saja, seperti saya melihat acara ibadah-ibadah seperti biasalah, nyanyi-nyanyi seperti itu, yang saya sering lihat di televisi seperti itulah sama. Cuman ya saya tidak merasakan hadirat Allah seperti itu. Sama sekali saya tidak merasakan seperti itu. Ya biasa-biasa saja. Saya bilang berarti ya sama aja lah. Sama tuh dengan agama-agama yang lainnya. Cuman dengan cara ibadahnya yang berbeda. Saya berpikirnya seperti itu. Ibadah kedua, saya mulailah untuk datang lagi. Dan di situ
Pak pendetanya berbicara seperti ini. Apa pergumulan yang eh, kita ungkapkan kepada Tuhan? Saya yakin dan percaya bahwasanya Tuhan kita hidup, Tuhan kita mampu untuk pulihkan, Tuhan kita mampu untuk bisa eh, stabilkan keadaan-keadaan kita lagi. Disitulah perdoaan saya, yaitu saya ingin terlepas dari narkoba. Kalau benar eh, Tuhannya orang Kristen ini mampu pulihkan saya mau ikut Tuhan, apapun itu resikonya. Saya bilang seperti itu. Ya, akhirnya ketika selesai ibadah, saya datanglah ke si Pak Pendeta ini, ke si Abang ini yang lewat blog internet ini. Saya cerita semuanya tentang perjalanan hidup saya. Bahwasanya saya adalah mantan pecandu narkoba, mantan pecandu narkoba. Saya masih terbelenggu dalam adiksi waktu itu. Banyak pergumulan saya mengalami hal-hal seperti mukul-mukul orang, hal-hal yang lembah kekelaman yang buruk menurut saya waktu itu. Hingga akhirnya si bapak ini cuma bilang, kalau abang yakin Tuhan orang Kristen mampu pulihkan abang, apa yang mau abang janjikan sama Tuhan? Saya bilang sama dia, saya mau ikut Tuhan. Saya udah berdoa ketika saya berdoa di gereja, saya berdoa seperti itu, Bang. Kalau benar dia mampu pulihkan saya, dia mampu untuk damaikan hati saya, dia mampu untuk bebaskan saya dari kekelaman ini, ya saya mau ikut Tuhan. Tuhannya orang Kristen. Tapi apakah mampu Tuhannya orang Kristen untuk pulihkan saya? Abang ini bicara, saya yakin dan percaya bahwasanya ketika benar-benar abang percaya, mukjizat itu pasti akan terjadi. Toh burung-burung di udara pun Tuhan pelihara, masa manusia tidak? Dan itu membuat saya semakin percaya lagi. Ibadah ketiga, saya benar-benar tidak menggunakan narkoba. Karena setiap hari saya menggunakan narkoba dan dosisnya pun lumayan lah. Lumayan. Mungkin untuk saya dosis itu sudah dosis yang berlebihan. Sehari saya bisa mengkonsumsi 10, bahkan lebih. Kalau itu setiap hari. Bahkan bisa jadi 15, bahkan lebih dari itu lah. Nah, ketika itu saya benar-benar tidak menggunakan, saya benar-benar dalam keadaan normal sekali ketika ibadah ketiga itu. Saya datang di dalam hadirat Tuhan, saya datang ke gereja, ketika worship, pujian penyembahan, dan lagunya saya masih ingat, dan itu menjadi lagu pertama yang saya hafal, lagu rohani, yaitu yang tadi saya nyanyikan, hidup adalah kesempatan. Bagaimana di dalam lirik itu mengatakan bahwasanya hidup itu harus jadi berkat, hidup itu harus jadi cerminan, ya, hidup itu harus, kita itu di dalam hidup harus punya keselamatan, dan keselamatan hanya ada di dalam Dia. Kalau betul keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus, ya saya selamatkan saya dari adiksi narkoba, selamatkan saya dari pergaulan-pergaulan saya yang buruk, ya intinya selamatkan saya dan pulihkan saya menjadi orang yang baru lagi. Berdoa saya seperti itu, saya benar-benar sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan, dan di situ saya tidak menggunakan sama sekali. Saya merasakan banyak benar-benar hadirat Tuhan yang nyata di dalamnya ketika saya benar-benar meminta kepada Tuhan. Saya terus berdoa sama Tuhan, kalau betul Tuhan kamu nyata di dalam hidup saya, kalau benar-benar Roh Kudus itu bekerja, tolong pulihkan saya dari adiksi narkoba. Kalau betul Tuhan Kristen mampu untuk pulihkan saya akan ikut Tuhan sampai kapanpun, dan sampai saya menutup mata, saya akan ikut Tuhan. Apapun resikonya, saya akan hadapi itu semua. Hingga akhirnya pulanglah saya bergereja. Di kosan masih bertumpuk barang-barang, dan di hari itu saya benar-benar tidak menggunakan sama sekali, dan saya tidak merasakan gejala yang seperti pernah saya rasakan ketika saya tidak menggunakan. Satu hari saja saya tidak menggunakan.
itu seperti rasanya itu seperti mau mati lah. Tapi di waktu itu saya tidak merasakan apa-apa, saudara. Saya tidak merasakan apa-apa. Saya hanya merasakan seperti, wow, saya merasakan sehat, pulih, bugar, hidup. Tubuh itu seperti benar-benar seperti bangun tidur dengan keadaan yang fresh sekali gitu. Di waktu itu saya benar-benar tidak menggunakan itu. Selama beberapa hari saya mencoba untuk tidak menggunakan itu dan menggunakan itu hingga akhirnya 1 minggu lah. Benar-benar tidak merasakan apa-apa. Dan disitulah mungkin mukjizat itu yang nyata dalam hidup saya. Hingga akhirnya datang saya beribadah ke gereja. Saya berdoa sama Tuhan, kalau betul ini mukjizatmu, saya akan tepati apa yang saya katakan sama engkau, bahwasanya saya ingin ikut Tuhan. Kalau kiranya Tuhan mau pakai saya, ya pakailah untuk jadi berkat kepada orang lain. Karena saya yakin ketika satu orang bertobat, sejuta umat diselamatkan. Singkat cerita, saya buang, saya bakar, dan saya bilang, saya tidak mau ketergantungan dengan kau, saya ingin berketergantungan dengan Tuhan. Hingga akhirnya perjalanan-perjalanan itu dimulailah. Saya banyak belajar tentang Alkitab, saya ikut-ikut training dasar rohani Kristen, hingga akhirnya saya memantapkanlah untuk dibaptis. Tapi ketika saya seminggu sebelum saya dibaptis, pendeta saya bilang sama saya, kalau abang sungguh-sungguh mau ikut Tuhan, kalau abang benar-benar sungguh ingin dimerdekakan sama Tuhan, ya abang bicaralah sama orang tua kalau abang mau ikut Tuhan, abang mau masuk Kristen. Saya langsung jawab, nggak mungkin bang, karena ya orang tua saya itu basicnya adalah Muslim, kan sangat kental sekali dengan Muslimnya. Bahkan ketika waktu kecil saya tidak ikut ngaji juga, ya dijepret lah sama abah saya gitu kan, dipukul sama lidi sama abah saya, apalagi masuk Kristen gitu. Tapi itu yang harus abang hadapi, penolakan itu yang harus abang hadapi kalau abang benar-benar mau ikut Tuhan. Karena yang tadi saya katakan, saya ketika saya mengenal narkoba sangat jauh dengan keluarga, saya jarang berkomunikasi dengan keluarga. Di waktu itulah saya berkomunikasi lagi dengan keluarga saya. Saya telepon mama saya bilang, saya tidak banyak bercerita waktu itu. Saya bilang sama mama itu, to the point, ma, ini mungkin berat buat mama, tapi saya juga punya hak untuk apa yang saya pilih dengan apa yang saya imani. Karena saya yakin mama tidak akan terima ini, tapi ketika saya lahir, bukan saya yang memilih saya mau lahir sebagai di agama apa, saya mau lahir di keyakinan seperti apa, dan ketika saya sudah besar, saya punya hak untuk memilih apa yang saya imani dengan apa yang saya rasakan. Saya mau masuk Kristen, mas. Selama 5 menit, saya berkomunikasi dengan ibu saya. Ibu saya diam, tidak bicara sedikit pun, dan saya juga diam, tidak bicara sedikit pun. Ibu saya syok dengan pernyataan saya, dan saya juga bingung harus berkata apa lagi sama ibu saya. Singkat cerita langsung dimatikan, dan dia langsung ketik di WhatsApp bahwasanya kamu telah murtad dan darahmu halal, yaitu wajib dibunuh. Karena orang-orang yang menduakan Tuhan itu masuknya ke dalam neraka jahanam. Karena dengan keyakinan keluarga saya seperti itu, ya saya tidak boleh pulang ke rumah kalau kamu benar mau pindah agama.
Di situ saya tidak menjawab sedikit kata pun, saya hanya bilang, ini keputusan saya dan saya tidak akan mempertimbangkan lagi. Saya benar-benar mau jadi orang Kristen lah. Saya mengatakan itu. Singkat cerita saya dibaptis lah. Seminggu setelah saya dibaptis, Pak Pendeta bilang, Bang, ini bukan finish dari semuanya, tapi ini start dari semuanya. Ingat, jangan lupa untuk memohon perlindungan Tuhan, jangan lupa untuk selalu diberikan kekuatan dalam Tuhan, karena abang masih lahir baru, masih banyak rintangan yang harus abang lalui, masih banyak perhadapan yang harus abang lewati. Karena ikut Tuhan itu tidak mudah, Bang. Abang akan dibenci, abang akan dihina, tapi ketika abang bertahan, abang akan menemukan itu. Akan menemukan damai sejahtera, akan menemukan suatu hal yang belum pernah abang temukan sebelumnya. Singkat cerita, saya jadilah orang yang lahir baru. Dan di situ saya pikir start dari semua ini mungkin karena ya tidak mungkin akan se-expert yang saya pikirkan gitu, dan ternyata itu lebih dari apa yang saya bayangkan. Benar-benar ikut Tuhan itu benar-benar malah saya bilangnya seperti apa ya? Ya benar-benar melarat sekali lah, benar-benar susah, benar-benar dibenci, benar-benar dihina. Bahkan yang paling saya sedihkan itu support sistem dari dalam yang menolak saya, yaitu keluarga. Support sistem yang menolak saya, yaitu keluarga, itu yang sangat berat sekali buat saya. Karena bagaimanapun sedikit banyaknya keluarga adalah orang yang tahu semua baik buruknya saya. Tapi sekarang keluarga menolak saya dan membenci saya hanya karena saya ikut Tuhan. Hingga akhirnya saya bekerja di satu restoran dan saya tidak menyia-nyiakan waktu saya untuk datang ke hadapan hadirat Tuhan, itu datang bergereja, beribadah. Perubahan yang saya rasakan pertama-tama itu yaitu pulih dari adiksi narkoba, dan banyak lagi perubahan-perubahan yang belum pernah saya rasakan. Ya seperti salah satu contohnya penguasaan diri atau pengontrolan diri. Yaitu ketika saya dihina, ketika agama saya dihina, ketika pribadi saya dihina pun saya tidak membalas seperti itu. Karena yang saya pelajari dalam Alkitab, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan itu pengajaran yang belum pernah saya temukan dimanapun. Bahkan sampai ada salah satu firman Tuhan yang berkata, kasihanilah musuhmu sebagaimana kamu mengasihani dirimu sendiri. Dan itu belum pernah saya temukan, dan itu tidak pernah saya pikirkan ada salah satu pengajaran yang seperti itu. Karena bagaimanapun kita secara daging, kita punya perasaan, kita punya emosional. Bagaimana mungkin kita bisa memaafkan seorang yang jelas-jelas seorang itu benar-benar bersalah kepada kita, tapi kita tidak melakukan kesalahan itu. Tapi kita harus memaafkan. Bahkan kita yang harus menjadi pelaku pertama yang meminta maaf. Dan itu tidak bisa saya terima. Tapi ketika saya ikut Tuhan, saya mulai membuka penguasaan diri saya, benar-benar saya serahkan pada Tuhan. Ketika banyak penghinaan secara virtual, bahkan secara personal langsung, itu sering saya temui. Saya hanya bisa berdoa sama Tuhan, Tuhan, maafkanlah mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Selalu saya berbilang seperti itu. Nah, ketika saya ikut Tuhan, banyak fase-fase percobaan yang mulai saya hadapi satu persatu. Itu salah satu contohnya. Kedua, ketika saya datang beribadah, karena saya bekerja di salah satu restoran, dan di restoran itu ketika
tanggal merah atau hari libur itu diwajibkan untuk masuk, dan kalaupun tidak masuk itu akan dipotong 2 kali lipat dari gaji satu harinya. Setelah dari itu saya memaksakan untuk meninggalkan pekerjaan dan ikut ibadah ke gereja, hingga akhirnya saya diberhentikan ya karena saya sering bolos hari Minggu. Saya diberhentikan dari pekerjaan itu dan saya bingung harus kemana. Saya hanya berdoa sama Tuhan, Tuhan semoga tunjukkanlah harus kemana saya ini. Kalau emang harus pulang, ya saya pulang. Tapi saya takut ketika saya pulang, saya akan dipukulin lah, akan dibenci lah, atau seperti itu. Karena saya bingung harus pulang kemana gitu. Ketika saya benar-benar diberhentikan dari pekerjaan, terpaksalah saya memutuskan untuk pulang. Kerjaan saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan semoga tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan ini. Ya ketika pulang, mama saya cuma bilang, mau apa kau kesini? Orang kafir itu nggak boleh tinggal di sini. Saya bilang, saya diberhentikan di kerjaan saya mau pulang kemana, saya bingung mas. Dan ketika itu keluarga benar-benar menolak sekali, semua, bahkan keluarga besar saya benar-benar menolak saya. Disitulah saya tinggal di rumah teman, tinggal di gereja, hingga akhirnya puji Tuhan saya melakukan pekerjaan di salah satu distributor rumah tangga. Dan di situ saya mulai bekerja. Saya bekerja, hari Minggu saya beribadah ke gereja, selalu seperti itu. Hingga akhirnya saya bingung juga ketika nanti saya tidak sesuai target atau saya diberhentikan dari kerjaan ini juga, saya mau pulang kemana. Karena benar-benar keluarga itu menolak saya. Hingga akhirnya saya bekerja di sana. Aduh, ini berat sekali ya. Nah, hingga akhirnya saya bekerja di sana. Beberapa bulan saya bekerja di sana. Saya harus sempatkan datang ke gereja. Karena itu perubahan yang saya rasakan ketika saya belum mengenal Tuhan dan saya sekarang mengenal Tuhan. Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya untuk tidak mengucap syukur kepadanya. Ketika datang ke ibadah bergereja, saya harus datang apapun keadaannya, ya saya harus datang bergereja. Gitu. Mau ada uang, tidak ada uang, ya saya harus datang di gereja gitu, untuk berdoa sama Tuhan. Bagaimana Tuhan mampu untuk pulihkan saya dari keadaan-keadaan seperti ini. Hingga akhirnya saya mulai merasakan apa yang belum pernah saya rasakan sebelumnya, yaitu sukacita, yaitu haus akan firman Tuhan. Bagaimana saya bisa mempelajari firman Tuhan ini secara instan gitu. Secara instan itu saya itu baru mungkin belum 2 tahun saya ikut Tuhan ini, tapi luar biasanya perubahan yang secara signifikan itu terasa di dalam hidup saya. Sukacita itu ada di dalam hidup saya. Roh Kudus adalah roh penghibur, itu benar-benar ada di dalam hidup saya, dan mujizat itu benar-benar nyata dalam hidup saya. Dan saya memberikan ini kepada saudara, bagaimana kebaikan Tuhan yang teramat baik kepada kita. Toh Tuhan juga kasih kesempatan buat saya. Masa Tuhan tidak kasih kesempatan buat teman-teman semuanya juga di sini? Kita kembali ke pembahasan saya kehidupan saya lagi. Nah, setelah itu saya mulai jadi pribadi yang baik lagi. Saya terus belajar tentang Alkitab ini, terus saya berkata sama Tuhan, saya terus berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong pulihkan keluarga saya, tolong bukakan pikiran keluarga saya,
tolong jamah hati keluarga saya supaya lebih dekat lagi mengenal Engkau. Kalau kiranya Tuhan mau pakai saya untuk menjadi saksi bagaimana kebaikan-Mu, dan pakailah saya kepada semua orang, bahkan keluarga saya pun bisa untuk diberkati melalui saya atau melalui siapapun, bukan hanya melalui saya. Setiap doa ibadah itu, setiap doa ibadah itu, Tuhan itu, saya itu selalu berdoa sama Tuhan seperti itu. Saya selalu posting ayat-ayat firman Tuhan di sosial media. Saya selalu memberikan kesaksian-kesaksian saya di sosial media. Dan saya juga selalu bercerita kepada kakak saya bagaimana baik kasih Tuhan itu. Oh iya, jadi sorry, saya lupa. Jadi saya itu anak ketiga dari 3 bersaudara. Jadi 2 perempuan, satu laki-laki. Dan yang satu sudah menikah, yang 2 sudah menikah, dan saya terakhir. Nah, ketika saya setelah saya dibaptis, saya lebih mengenal Tuhan lagi. Saya selalu ceritakan ini kepada setiap orang. Ya, karena bagaimana baiknya Tuhan itu kepada saya, gitu. Dan juga pasti baik juga terhadap kamu kalau kamu percaya dan yakin bahwasanya kamu akan dimerdekakan dan diselamatkan oleh Dia, gitu. Hingga akhirnya kakak saya tiba-tiba telepon saya. Jadi kakak saya ini yang kedua, kakak saya ini tinggal di Bali karena dia menikah dengan orang Bali, dia menikah di sana. Dia bilang, ya tiba-tiba dia telepon, dia bilang, saya mau dibaptis. Kaget lah. Saya kaget sekali ketika mendengar itu. Kenapa kok dibaptis? Ya, saya sebenarnya suka dengar cerita kamu di sosial media. Bagaimana kebaikan Tuhan itu terhadap kamu, dan kamu juga selalu cerita dengan saya, kan. Wah, di situ benar-benar saya sangat tersentuh sekali ketika benar-benar ternyata satu persatu doa saya dijawab sama Tuhan. Bagaimana ketika saya ingin keluarga saya dipulihkan atau keluarga saya diselamatkan sama Tuhan. Dan itu terjawab satu persatu. Tiba-tiba kakak saya telepon itu, saya dibaptis, dan saya tuntunlah ketika dia, kamu kalau benar-benar mengikut Tuhan, ya kamu harus benar-benar siap nanggung risikonya. Karena seperti apa yang saya ceritakan sama kamu. Hingga akhirnya dia dibaptis dan terdengarlah dengan keluarga saya di kampung. Hingga akhirnya keluarga di kampung benar-benar makin membuta kepada saya. Sampai dia bilang, wah, orang udah layak darahnya, layak sekali untuk dibunuh, karena sudah sampai satu persatu dibawa sama dia, gitu kan. Tapi saya yakin karena dia tidak tahu kebenaran Tuhan, dia tidak tahu akan kebenaran firman Tuhan. Satu persatu saya pasti yakin dan percaya kepada Tuhan bahwasanya ketika satu orang bertobat di rumah diselamatkan dan pegang itu sampai menutup mata. Saya percaya bahwasanya Tuhan saya hidup, bahwasanya Tuhan saya nyata, bahwasanya mukjizatnya terjadi. Saya yakin dan percaya ketika apa yang saya saksikan ini adalah bagaimana kasih Tuhan yang secara cuma-cuma diberikan kepada saya. Keselamatan yang secara cuma-cuma, hanya kita percaya akan keselamatan itu dan percaya bahwasanya hanya Yesus sebagai juru selamat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mungkin itu yang bisa saya ceritakan. Bagaimana Tuhan itu terlalu baik kepada saya dan saudara, bagaimana Tuhan itu nyata di hadapan hidup saya dan saudara, bagaimana kasih karunia-Nya yang tercurah ke setiap harinya kepada saya dan saudara. Jadi jangan pernah putus asa. Pesan saya, jangan pernah menyerah, never give up. Tuhan selalu kasih jalan. Tuhan selalu kasih surprise yang sangat tidak terduga di luar ekspektasi saja kita semua. Jangan lupa berdoa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum dirimu bertobat, ya, ada yang bertanya dengan saya tadi,
masa kecilmu itu bagaimana gitu? Dan pergaulanmu itu seperti apa sehingga kamu berjumpa dengan Tuhan gitu? Masa kecilku ya masa kecilku seperti masa kecil pada umumnya, sama kita main seperti itu. Kalau untuk masa kecil mungkin sama aja, tapi karena mungkin keluarga saya tidak utuh seutuhnya, yaitu ibu Broken saya home itu gitu ya? broken home lah gitu ya, broken home, ibu saya bercerai, dan jadi saya itu ketika ibu saya bercerai, ibu saya pergi ke luar kota, bapak saya nggak tahu kemana, dan saya cuma tinggal sama abah saya dan banyak pengasuh-pengasuh yang lain. Jadi saya tidak menetap di salah satu tempat pengasuh, kadang di pengasuh yang lain, di pengasuh yang lain, di pengasuh yang lain. Jadi banyak orang tua angkat saya gitu. Kalau untuk masa remaja, pergaulannya cukup drugs juga, cukup kelam juga kalau menurut saya, cukup kelam juga. Bagaimana saya bisa kenal dengan beberapa jenis-jenis barang-barang haram ya. Bagaimana pergaulan saya, bagaimana lingkungan saya yang tidak baik. Tapi disitulah saya menemukan pengalaman, saya ada di titik ini juga ya karena pengalaman itu juga. Kalau tidak ada pengalaman itu mungkin saya tidak akan kuat seperti ini. Kalau tidak ada pengalaman itu mungkin saya tidak ada di titik seperti ini, Kak, Ibu Diana. Mulai tak umurmu berapa sehingga kamu masuk ke dalam pergaulan yang tidak baik itu? Sejak apa dan apa aja yang kamu gunakan? Nah, ini sebagai kesaksian ya kan, kesaksian karena dirimu kan sudah bertobat ya kan. Sejak umur berapa dirimu pertama kali masuk ke dunia kelam, ayo, seperti narkoboy, ayo. Boy, kelas 1 SMP mungkin umurku baru 14, 13-an. 14, 15-an mungkin. Ya, 14, 13, 15 lah. Kelas 1 SMP. Pertama itu saya tidak kenal dengan narkoba. Awalnya itu dari minum-minuman keras dulu. Hingga akhirnya karena pergaulan saya itu ketika saya kelas 1 SMP, teman-teman saya kelas 1 SMK. Jadi seperti itu. Jadi saya lebih suka bergaul sama kakak kelas dibanding bergaul sama adik kelas seperti itu. Atau misalkan dibanding bergaul sama yang satu kelas, lebih baik saya bergaul sama yang lebih tua lagi gitu. Jadi banyaklah nyobain ini, Kak. Kamu nyobain ini lah. Pertama itu yang saya cobain itu adalah jenis psikotropika, yaitu obat-obatan. Hingga akhirnya ketergantungan dan puji Tuhan saya dipulihkan sama Tuhan Yesus dari ketergantungan itu. Oke. Tadi ya jenis seperti obat-obatan gitu ya Bapak Ibu ya. Ada lagi nih, Garsela YL, Bu DM, Malik umur berapa? Apakah keluarganya juga sudah mengikuti Yesus? Umurnya berapa? Dan keluargamu apakah ada yang sudah mengikuti Yesus atau tidak gitu? Umur saya 25 tahun, keluarga saya dan kakak saya yang ikuti Yesus sekarang ini, puji Tuhan. Ada kakaknya ya Bapak Ibu ya yang sudah mengikuti Yesus. Ceritakan dong kakakmu yang sampai ikut Yesus itu gimana gitu. Nah itu terus dari TikTok, Bugem. Jadi dari saya TikTok. Tidak tahu. Saya juga tahu juga ini cara Tuhan yang sangat tidak terduga buat saya. Jadi kakak saya itu dia punya aplikasi TikTok, dia tidak main TikTok, dia hanya scroll TikTok saja begitu. Dan ternyata tanpa saya sadari dia suka datang ke lab saya karena saya sering diundang untuk kesaksian seperti itu. Saya sering ikut saya lah, hingga akhirnya Tuhan jamah hatinya lewat itu. Tiba-tiba dia telepon saya mau dibaptis minggu depan di gereja ini katanya. Dan disitulah saya sangat kaget sekali, sangat sukacita sekali, sangat senang sekali. Dan ternyata Tuhan jawab doa saya, dan luar biasa sampai sekarang dia masih ikut Tuhan. Dia masih belajar, suka ikut training dasar rohani Kristen,
masih ikut doa syafaat, dan puji Tuhan lah, wah Tuhan Yesus sangat baik dan teramat baik. Tahun berapa Malik lahir baru dan dasarnya apa? Ayo. Kayak undang-undang dasar, ayo. Tahun berapa? Dan Tahun berapa berapa? lama prosesnya? Dasarnya apa? Saya ikut Tuhan dan sebetulnya mempelajari Kristen ini atau mempelajari Alkitab ini sudah lama juga, tapi tidak dalam jangkanya itu beberapa bulan stuck karena ada hal-hal yang harus saya kerjakan, hingga akhirnya terus dan setelah di tahun lalu, tahun 2023, dan di situ saya benar-benar mempelajari itu. Hingga akhirnya saya dibaptislah di tahun yang lalu, di bulan Juli tahun yang lalu. Jadi saya Tahun ikut lalu Tuhan ini loh, Bapak Ibu ya. baru 1 tahun saya ikut Tuhan, tapi dari 1 tahun ini banyak kejutan yang saya tidak terduga sama Tuhan. Saya berasa saya hidup atau saya ikut Tuhan ini terasa lama sekali karena prosesnya begitu banyak perjalanannya. Hingga akhirnya saya ada di titik ini juga luar biasa, itu berkat karena kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Terus tadi ada yang bertanya ini ya. Malik katanya, apakah kamu siap memikul salib? Jangan lalu sekarang tobat lalu besok balik ke sana karena tidak tahan dengan setan-setan yang terkutuk. Ayo. Jawab tuh. Begini teman-teman, pikul salib atau misalkan bagaimana harus kuat di dalam Kristus Yesus itu emang tidak mudah. Tapi saya percaya, carilah dulu kerajaan sorga, maka kau akan dicukupkannya. Maka bertahan dulu sampai pada kesudahannya. Saya bertahan di dalam Tuhan. Bagaimana begitu banyak kasih Tuhan yang mungkin saya sudah terlalu banyak diberkati Tuhan, hingga akhirnya saya tidak mungkin tidak ada kepikiran untuk meninggalkan Tuhan. Saya janji tidak akan meninggalkan Tuhan karena saya percaya bahwasanya satu-satunya keselamatan hanya pada Tuhan Yesus Kristus. Apapun Catat resikonya, ya, Pak Haji. apapun problemnya, ikut Tuhan memang tidak mudah, tapi orang yang bertahan pada kesudahannya itu yang luar biasa. Iya, betul dong Pak Samsung A02. Kalau kita ini sebagai orang lahir baru mengutamakan materi Pak, aduh Pak, enggak kuat Pak jadi orang Kristen nih Pak. Apalagi kita ini dari Islam masuk Kristen itu terlalu banyak orang yang membenci ya. Jangan mengharap dipuji, malah benci ya, benci, makian, hinaan, sumpah pemuda, sumpah serapah. Itu ada semua. Jadi yang pasti mengikut Tuhan itu, menjadi orang Kristen itu kita harus kuat ya, harus kuat, tahan banting, tahan apapun, pokoknya tahan, serba tahan ya gitu ya. Dan Malik ada yang bertanya ya, pengalaman pribadi dengan Tuhan seperti apa yang menguatkan dirimu di dalam Tuhan? Pengalaman pribadimu apa? Yang paling sangat kuat sehingga kamu tetap percaya, tetap yakin, tetap sabar, tetap fokus sebagai seorang lahir baru. Mungkin beberapa bulan yang lalu, ketika saya berhenti dari salah satu pekerjaan di distributor alat rumah tangga itu, dan saya bingung harus pulang kemana, sedangkan keluarga saya sangat menolak saya, hingga sampai rumah yang saya tinggali itu sudah tidak disinggahi lagi, sudah tidak ditinggali dan dijual gitu. Dan karena kalau bisa sampai seperti itu, dan saya benar-benar bingung pulang kemana. Saya bergumul sama Tuhan, saya berdoa sama Tuhan waktu di gereja dari jam 10, dari jam 8 itu ibadah selesai sampai jam 10, dan ibadah kedua itu dari jam 3 sampai selesai gitu. Pokoknya dari pagi sampai sore, sampai ibadah kedua saya nggak pulang-pulang ke gereja. Saya berdoa tuh sama Tuhan, tolong bantu untuk pulihkan saya, bantu untuk tunjukkan saya harus kemana, karena saya sudah bingung lagi untuk
untuk pulang kemana, tinggal di mana, kerja di mana. Saya sudah bingung lagi Tuhan. Saya terus berdoa sama Tuhan sampai saya, dan itu mungkin dari SMP sampai sekarang, dari remaja lah, saya belum pernah menangis perihal apapun itu. Tapi ini yang membuat saya menangis, benar-benar ikut Tuhan itu nggak mudah. Sampai itu di situ. Tapi singkat cerita ketika saya benar-benar berdoa sama Tuhan, benar-benar Tuhan langsung jawab secara instan di situ. Benar dari gereja, iya, saya benar-benar nangis banget lah di situ. Benar-benar saya nangis sampai saya didatangi sama Pak Gembalanya di situ. Karena itu gereja pertama saya, Bogem. Gereja, karena saya cari gereja-gereja saya tidak ada di situ. Ada gereja itulah. Saya datang ke gereja itu, mungkin Pak Gembalanya baru lihat saya, kenapa orang ini dari tadi nangis terus, nunduk terus di Apa yang kursi membuat jemaat. dirimu menangis waktu itu? Apa yang membuat dirimu menangis dan apa yang kamu rasakan? Membuat saya menangis, ternyata ikut Tuhan itu nggak mudah banget gitu. Harus sampai saya benar-benar tidak punya tempat untuk pulang gitu. Saya pulang ke siapa kalau bukan pulang kepada Tuhan Yesus gitu. Makanya saya benar-benar menangis sekali dan membuat saya benar-benar kalau tanpa Tuhan saya mungkin nggak kuat kayak gini. Kalau benar-benar kuasa Tuhan tidak nyata, saya mungkin tidak akan kuat di fase seperti ini. Dan ketika saya benar-benar menangis berdoa sama Tuhan menjawab secara instan di situ. Itu yang membuat saya semakin kuat lagi sama Tuhan ini. Menjawab. Saya mau tanya nih, jawaban instan apa yang Tuhan berikan sama kamu? Nah, ini sangat menarik sekali ya. Karena dia kan bilang tadi dijawab oleh Tuhan secara instan. Jawaban Betul. instan apa maksudnya? Yang kamu alami, yang kamu rasakan saat itu, yang dari Tuhan gitu. Ketika saya dari gereja itu saya pulang ke tempat kerja saya karena beberapa hari lagi saya mungkin tidak akan bekerja di sini. Beberapa hari lagi. Nah, tanggal ini saya sudah tidak bekerja lagi dan itu jangkanya sangat pendek sekali. Dan saya juga bingung mau pulang kemana kan. Tapi ketika saya berdoa di gereja itu, ketika saya pulang ke kantor, tiba-tiba ada yang telepon saya. Dia dari TikTok. Saya belum pernah ketemu dengan orang ini. Saya belum pernah bahkan video call pun saya belum pernah. Saya bertemu secara face to face atau video call pun belum pernah dengan orang ini. Dan orang ini tuh pernah masuk live saya itu mungkin beberapa kali. Dia pinta nomor saya, kita kontak-kontakan gitu kan. Udah sampai segitu aja. Dan tiba-tiba orang ini telepon saya, tanya kabar saya, bagaimana keadaan saya sekarang. Saya cerita di situ, dia minta, oke, Bang, tetap kuat ya pikul salib. Coba nanti saya hubungi teman-teman yang lain, siapa tahu teman-teman yang lain bisa bantu. Dan tiba-tiba keesokan harinya ada yang telepon, bertanya perihal saya, bagaimana kamu bercerita banyak hal, hingga akhirnya saya suruh ikut dengan dia, tinggal sebentar dengan dia. Jadi itulah jawaban Tuhan yang secara instan. Dan di sini saya banyak menemukan pembelajaran tentang Alkitab juga. Saya lebih dikuatkan lagi ketika saya belajar di sini. Saya seperti menemukan lagi keluarga. Saya lebih menemukan lagi ternyata di balik orang-orang yang membenci saya atau membuang saya. Ketika satu orang membuang saya, ternyata di belakang itu Tuhan kasih lebih banyak orang-orang yang mengasihi saya. Amin. Betul ya Bapak Ibu ya. Saya secara instan dan secara cuma-cuma. Secara instan dan cuma-cuma ya. Jadi begini ya, Dik Malik ya. Saya itu juga dari Islam masuk Kristen, malah dari keluarga itu menghina, mencaci, memaki, menghujat, bahkan mengutuk ya. Pokoknya nggak diterima. Seperti saya ini merasa dulunya saya ini merasa sendirian aja di dunia ini gitu. Udah dicerai dengan suami, saya harus resign, saya berhenti dari jadi seorang guru ya. Waktu itu saya pun juga sama dengan dimukai seperti kehilangan arah gitu. Saya seperti kehilangan arah
dan saya merasa bahwa, "Oh Tuhan kenapa gini banget?" Gitu loh. Dan, Malik, saya ini seorang perempuan, bahkan saya pernah kesaksian juga dan semua di followers Diana Madrese channel ini juga semuanya tahu, saya pernah tuh tidur di jalanan. Saya tidur di SPBU, saya nggak punya uang sama sekali, saya hanya minum air saja 3 hari. Dan kamu tahu nggak, bahwa selama menjadi orang Kristen untuk memproses saya, kamu masih enak, bisa ketemu dengan orang-orang yang mengasihi kamu, kamu bertemu dengan orang-orang yang men-support kamu. Tapi kalau saya, benar-benar sama Tuhan itu cuma dicomot aja, saya ngerasa saya dicomot sama Tuhan tuh dari Madura ke Kalimantan, tengah-tengah ya. Di sini saya nggak tahu mau bagaimana, tapi Tuhan itu, apa ya, tidak pernah meninggalkanku, gitu. Tuhan tuh nggak pernah, apa ya, masalah-masalah yang ada itu banyak, tapi justru dengan hal-hal seperti itu kita bertahan dengan ujian, kita tetap kuat, tetap sabar, tetap percaya, saya tidak dilemahkan, malah saya semakin dikuatkan. Kalau orang cuma, "Kamu masuk masuk ke Kristen itu murtad," ketawa aja, gitu aja. Kenapa? Emangnya kenapa? Bukannya kita menjadi seorang Kristen itu malah kita menjadi lebih baik dari, kita hidup baru ya, kita memiliki iman yang baru, kita juga memiliki semangat yang baru, bahkan kita memiliki keluarga yang baru. Nah, Sis Diana, Garsela minta nomor WA. Oke, nomor WA saya dicatat ya, 0813 3000 6051. Nah, jadi ya Malik ya, eee, kalau kita percaya kepada Tuhan itu kalau enggak setengah-setengah, yakin aja Tuhan menolong, ya. Saya tidak punya keluarga, saya tinggal di mana, saya apalagi seorang perempuan, ya kan. Hanya tidur di SPBU tinggal ditutup muka doang biar orang nggak nengok saya ini perempuan, ya kan. Terus habis gitu saya tidurnya kayak melungker gitu loh. Kakiku tak tekuk, terus badanku tak tutup sama jaket, udah selesai tidur. Jadi ya, Bapak Adik Malik ya, lebih lebih enak, lebih indah itu kita memiliki, keluarga atau teman, saudara itu yang percaya sama Tuhan. Betul. Bahkan, keluarga baru kita itu lebih mensupport, bahkan bisa dikatakan kita nggak secara genetik kita tidak sedarah ya, tetapi kalau kita memiliki, darah Kristus ya, memiliki kasih, kamu yakin dan percaya, asalkan kamu kuat dengan prosesnya Tuhan, kamu jadi ingat ya pesanku, jadi orang lahir baru itu jangan berpikir hidup kamu tambah enak, tapi hidup kamu harus lebih kuat daripada sebelumnya. Jadi anak Tuhan itu harus jadi anak yang apa? Anak yang hebat. Apa saya katakan? Anak yang hebat adalah anak Tuhan yang kuat dengan setiap masalah, setiap ujian, setiap apapun itu kamu harus kuat, mengandalkan Tuhan. Ya. Andalkan Tuhan. Mau dimaki seperti apa dan lain sebagainya, bekerja, ya, bekerja. Jadi jangan kita meminta belas kasih kepada orang, tetapi kita ini bekerja memuliakan Tuhan. Yakin saja dan percaya bahwa dengan prosesnya Tuhan, meskipun sakit apapun hidupmu, Tuhan akan mengangkatmu. Itu yang aku rasakan ya, itu yang aku rasakan. Dan bahkan ya Malik ya, saya dulu di saat saya masih Islam, saya itu memiliki seorang suami polisi. Susah banget ya, susah banget. Bahkan kemarin ada orang yang nggak percaya dengan kesaksian saya, bener nggak sih? Untuk makan saja, setiap bulan aja saya harus ngebon itu beras 1 karung. Orangnya masih ada. Sampai ditanya, "Oh iya memang Diana itu dulunya kalau ngutang ke warung saya, itu masih suami saya masih polisi tuh. Tapi sekarang jadi anak Tuhan bukannya ngebon atau kita berhutang untuk beli beras, malah Tuhan pakai kita sebagai penyalur sembako." Gitu. Jadi buat kita anak Tuhan tuh jangan sedih. Mungkin saat ini kita di saat kita masih baru mengenal Tuhan, kita ini diajarkan untuk, mengandalkan Tuhan dalam segala hal apapun. Tapi di saat nanti, di saat kita setia, kita tetap percaya, tetap kuat, Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa. Yang pasti jadi, orang lahir baru, bahasa gaulnya jadi murtadin,
janganlah kita menganggap bahwa kita ini seorang lahir baru yang lemah atau minta dibelas kasih. Tapi lakukan yang terbaik, apa yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Gitu. Ya Bapak Boyband ya. Bapak Boyband ini mengikuti YouTube saya itu udah hampir 3 tahun, 2 tahun lebih ya Pak Boyband ya. Udah tahu saya nangis-nangis di jalan loh Malik. Oh enggak. Saya perempuan tapi saya pelayanan itu sampai jam 1, jam 2 pagi, pulang pakai motor sendiri nyanyi-nyanyi di YouTube nih. Iya, nyanyi-nyanyi. Nah, jadi ya udah yang namanya nangis, yang namanya saya mengalami keadaan apapun, kalau orang yang pertama kali mengikuti channel saya dia tahu bahwa sebagai orang lahir baru ini sakitnya minta ampun, lahir dan batin. Tapi saya tetap yakin, tetap percaya. Bahkan saya diketawain sama saudara saya, diketawain sama teman-teman saya, diketawain. Kenapa sih kamu kalau jadi orang murtad memang hidup itu semakin susah karena kamu tuh dikutuk. Dikutuk apaan? Ya kan? Buktinya sekarang apa? Teman-teman, keluarga yang mau minta bantu ya saya bantu. Buat saya kita ini anak Tuhan harus mengasihi semua gitu. Semua kita bantu semaksimal mungkin semampu kita. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan ya. Ini ada yang bertanya lagi ya Malik. Pengalaman setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat itu apa aja? Pengalamanmu yang pahit dan paling manis juga apa? Pengalamanmu yang paling terbekas di hati kamu, yang paling menyedihkan apa? Yang pasti bahagia tentu enak dong, gitu. Yang paling menyedihkan, yang paling menyakitimu, bisa kamu ceritakan antara 1, 2, dan 3, silahkan. Salam kesaksian hidup, Pak Pelo. Apa? Yang paling menyakitkan itu ya itulah ketika pengalaman hidupmu setelah lahir baru. Iya, setelah lahir baru kan. Iya, pengalaman setelah lahir baru yaitu ketika saya ditolak sama keluarga. Ketika saya mau pulang sampai keluarga menolak dan ibu saya itu diterbangin ke Jambi, Bu. Diterbangin? Maksudnya ya. Gimana diterbangin? Mesti dipindahkan tempatnya gitu. Tinggalnya kamu udah jangan tinggal di sini. Kalau kamu tinggal di sini, nanti anakmu pulang ke sini. Gitu. Sama punggung, sama kakak ibu saya, karena itu yang menolak kerasnya. Hingga akhirnya. Maksudnya kamu dipisah dengan mama kamu begitu? Betul. Karena saya, ibu saya, kakak saya di Bali, dia menikah di Bali kan. Ibu saya tinggal di Sukabumi, saya kerja di Cianjur waktu itu. Jadi keluarga besar itu nggak mau kalau saya pulang lagi ke Sukabumi gitu. Sampai rumah yang di Sukabumi itu dijual supaya saya tidak pulang ke Sukabumi. Dan ibu saya pindahlah ke Jambi karena saya punya adik tiri di Jambi dan dia tinggalnya sekarang di Jambi dengan adik tiri saya, gitu. Ibu saya tuh sampai sebegitunya ikut Tuhan gitu kan. Itu yang paling saya sedih sekali gitu. Sampai bahkan diinjak sama saya juga, rumah itu nggak boleh gitu, sampai dijual gitu kan. Cuma gara-gara ikut Tuhan. Itu yang paling menyakitkan buat saya, yang paling membekas. Yang paling menyenangkan ya ketika pergumulan saya dijawab persatu dengan Tuhan. Itu luar biasa. Dan itu tidak pernah saya temukan di kehidupan saya sebelumnya. Yang paling membekas itu adalah rumah kamu dijual sampai kamu nggak punya tempat tinggal. Kalau aku beda lagi. Kalau saya ini malah disuruh tanda tangan ya, surat warisan rumah orang tua satu-satunya. Ya, karena saya tahu diri dan sadar diri ya saya tanda tangan aja, nggak masalah gitu kan. Ternyata ya Tuhan tidak menelantarkan kita. Percaya aja deh ya untuk Malik ya, semua itu proses Tuhan. Yakin aja. Haleluya, haleluya, haleluya. Kegetiran hidup akhirnya dibayar lunas oleh Tuhan dengan keselamatan yang dialami oleh kakaknya yang akhirnya ikut bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Luar biasa sekali. Dan ini membuktikan bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas hanya kepada seseorang atau satu orang saja. Tapi seluruh isi rumah pun pasti akan diselamatkan
apabila satu orang bertobat. Karena Tuhan berkata, satu orang bertobat, maka seisi rumah akan ikut diselamatkan. Itulah kasih Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Dan saya percaya, kita setia di dalam Tuhan, kita semangat, kita bergairah, kita berapi-api, dan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi kita. Dan kita pasti diberkati Tuhan karena kita setia berdoa, bersafahat bagi jiwa yang terhilang. Dari Sabang sampai Merauke, biarlah Tuhan melawat bangsa ini, dan terjadilah revival. Indonesia diselamatkan Tuhan. Dan saudara menjadi bagian dari alat Tuhan di akhir zaman ini. Tuhan beserta kita dan memberkati kita berlimpah-limpah. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin.